Shalom, selamat pagi jemaat GBS Kalvari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Shalom, kasih lomba tangan, kasih senyum, jadi karena jarak jauh, just senyum sama saya dan terbawa senyum buat Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bersemangat? Siapa yang bersuka cita? Siapa yang wow, sudah hari Minggu lagi. Kita mau sama-sama puji muliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan buat saudara-saudara dimanapun boleh berada, kita mau sama-sama berseru dan menyatakan kemurahan dan kemuliaannya. Satukan hati kita di dalam doa. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang senantiasa ke setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Kau boleh izinkan atas setiap kami boleh lalui, boleh kami capai Tuhan, bahkan boleh kami tinggalkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkurang sedikit pun Tuhan dalam hidup kami. Pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang termaha mulia, Engkau Allah yang termaha besar, Engkau Allah yang dahsyat, dan Engkau Allah yang layak untuk boleh kami puji. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap hari-hari kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, mengagumi-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh Tuhan luar biasa Tuhan. Karya-Mu dan kuasa-Mu boleh nyata Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap puji muliakan nama-Mu. Kami siap menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Kami siap untuk diperbaharui lebih dan lebih lagi Tuhan. Pada hari ini, pada hari-hari kami Tuhan, sepanjang nafas hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Kau Allah yang sungguh indah tiada taranya, Allah yang sungguh menakjubkan di dalam hidup kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh jauh dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan senantiasa Tuhan. Kami Tuhan mau puji muliakan nama-Mu. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan. Bahkan sepanjang hari-hari hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya. Orang-orang percaya. Dan bersama-sama katakan dengan sungguh. Amin. Kita muliakan Tuhan kita. Siapa mau bersemangat? Boleh melambaikan tangan kasih sorak-sorai. Yang satu minggu lagi kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah ya. Dan kita mau terus diberkati Tuhan sepanjang bukan hanya sampai minggu depan, bahkan setahun ke depan, bahkan bertahun-tahun Tuhan boleh titipkan umur usia pada setiap kita. Puji nama Tuhan. Siapa mau bersorak-sorai pada pagi hari ini buat ya? Let's go!
untuk dapat mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Cuma tetap berdiri dan satu pujian yang abadi yang menyatakan bahwa Dia Allah yang gak pernah tinggalkan kita sedikit pun. Dia ada di segala musim kita, di segala situasi bahkan hari-hari kita. Dia Allah yang ada dekat bahkan ada di dalam kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Pimpin hamba-Mu Pastor Juni Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Engkau yang berkata-kata Tuhan, kebenaran daripada-Mu saja yang boleh disampaikan Tuhan. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Ya. Mungkin waktu saudara datang ke gereja, permasalahan hidup saudara mungkin masih ada, gitu ya. Tetapi gunakan waktu yang sangat terbatas ini benar-benar menikmati kedekatan kita sama Tuhan, waktu memuji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Dan saya percaya tidak akan dicuri sama iblis, ya. Kita siapkan hati untuk kita terima sama-sama berkat Tuhan. Saudara menyadari ya, waktu tadi kita nyanyi lagu terakhir bahwa hari demi hari, waktu demi waktu kita jalani bersama dengan Tuhan. Akan selalu ada pertolongan Tuhan buat setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan dan tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Di dalam kehidupan ini, saudara, terjadi banyak-banyak perubahan. Ya. Dalam masa pandemi 2 tahun ini banyak perubahan yang terjadi. Itu dengan kondisi sekeliling kita. Kehidupan kita juga pasti mengalami banyak perubahan. Tetapi kebanyakan orang tentu menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Walaupun pada kenyataannya tidak mudah untuk mencapai atau berubah menjadi lebih baik, gitu ya. Setiap orang ingin berubah. Ada perubahan di dalam hal ekonomi, di dalam hubungan mungkin dengan pasangan. Bahkan ada yang ingin berubah dalam penampilan, ingin semakin baik, gitu ya. Kebanyakan lebih memperhatikan perubahan jasmaninya. Lalu bagaimana dengan rohani kita? Itu pun harus mengalami perubahan yang semakin baik. Bagaimana kondisi rohani kita saat-saat ini? Tema yang saya mau share adalah hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan ini lebih dari harta jasmani, saudara, yang seharusnya dialami oleh saudara semua. Dalam firman Tuhan ada beberapa orang yang alami perubahan dalam hidupnya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di antaranya banyak ya sebetulnya, tapi di antaranya Petrus, Paulus. Ya, pada saat Petrus dipanggil sebagai murid pertama, dia ikut Tuhan Yesus dan terjadi banyak perubahan dalam kehidupannya. Demikian juga Paulus yang asalnya penganiaya jemaat, gitu ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia alami perubahan dalam kehidupannya. Pagi hari ini saya mau mengangkat kisah tentang wanita Samaria yang terambil dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nanti saudara bisa baca semuanya kalau di rumah, ya. Tetapi ada beberapa poin penting di dalam kisah ini. Mungkin kisah ini tidak asing lagi buat saudara yang sering baca Alkitab, ya, tentang kisah wanita Samaria. Nah, yang menjadi poin pentingnya adalah perjumpaan wanita tersebut dengan Tuhan Yesus. Dan perjumpaan itu dimulai dari inisiatif Tuhan Yesus. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita saat ini, kalau kita ada di sini, ya, kita bersyukur. Kalau kita dipanggil, dipilih, itu juga inisiatif dari Tuhan. Dia menawarkan kepada kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ini bertemu dengan wanita Samaria ini. Sepertinya semuanya ada dalam skenario-nya Tuhan. Ya, kita nggak tahu, saudara. Tetapi inisiatif selalu datang dari Tuhan kita. Termasuk ketika Allah mau menyelamatkan umat manusia, inisiatifnya datang dari Allah sendiri. Kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6 dan ke-7, ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mengadakan perjalanan dan dia akhirnya melewati daerah Samaria ini. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lihat bahwa Yesus yang memulai pembicaraan tersebut. Waktu itu Yesus letih dan beristirahat sehingga meminta minum kepada wanita itu. Ya.
Karena waktu itu wanita ini mau nimba air kan, dia punya timba. Di sumur itu nggak disediain timbanya gitu ya. Jadi tiap orang yang mau ngambil air di sumur itu akan pasti membawa embernya gitu ya. Nah, seringkali Tuhan meminta waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi ada juga penolakan ya. Padahal yang diminta Tuhan itu ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Kelihatannya seperti Yesus yang membutuhkan wanita tersebut minta minum kan, tetapi sesungguhnya wanita tersebut yang membutuhkan Yesus. Demikian juga kehidupan kita. Ya, kita ini membutuhkan Tuhan, saudara. Ketika kita dalam keadaan diberkati secara keuangan, mungkin sering kita tidak sadar bahwa kita tetap membutuhkan Tuhan. Kadang-kadang kita tadi ya mengandalkannya secara nggak sadar. Mungkin kita percaya sama Tuhan ya, tetapi kita ketika punya uang banyak gitu, terkadang kita nggak sadar bahwa kita tetap membutuhkan Tuhan. Apalagi kalau nggak punya apa-apa, saudara ya. Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sebenarnya? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mungkin saudara bisa berkata, saya sudah berjumpa Tuhan kok. Ini waktu ibadah saya berjumpa dengan Tuhan. Waktu berdoa saya berjumpa dengan Tuhan. Menyembah Tuhan saya berjumpa dengan Tuhan. Oke. Tetapi apakah perjumpaan tersebut menghasilkan hidup yang diubahkan? Hal apa saja yang dialami ketika saudara berjumpa dengan Tuhan? Kita akan belajar dari kisah wanita Samaria ini ya. Yang pertama, kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yang pertama adalah kehidupan, saudara. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kehidupan itu Tuhan berikan buat kita. Orang mungkin berkata, oh ini aku hidup, ini bernafas. Tetapi bukan sekedar hidup yang kita hidupi sekarang ini, saudara. Saudara, ketika saudara haus, saudara pasti membutuhkan minum, ya. Dan ketika air itu masuk melalui tenggorokan kita akan merasakan kelegaan, ya. Itu akan memuaskan dahaga kita, dan saudara akan mendapatkan kesegaran. Itu kalau saudara haus, saudara. Tetapi saat seorang berjumpa dengan Yesus, dia akan mengalami hal yang lebih dari itu. Dia dikatakan akan mendapat air hidup yang menghidupkan dia dari kematian, saudara. Kita harusnya binasa, ya. Kita hidup, saudara. Kita bisa beraktivitas, kita bisa cari uang, kita bisa bersekolah, ya, berkegiatan karena Tuhan memberikan kehidupan memang. Tetapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup kita yang kita hidupi bersama dengan Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan, dikatakan sesungguhnya kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami kehidupan dari kematian. Sudah jelas ketika kita mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia bilang kalau yang percaya kepada Tuhan Yesus dia akan selamat. Berarti kuasa maut sudah dikalahkan. Minggu depan kita akan merayakan Paskah. Apa artinya Paskah buat kita semua? Tiap tahun kita rayakan, kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Setiap kita perjamuan kudus juga kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi sudahkah kehidupan itu menghidupi kita, menghidupi kehidupan kita sehari-hari? Jadi bukan hanya di gereja, bukan saja waktu tadi ya, kita misalnya, oh waktunya ibadah, waktunya berdoa, menyembah Tuhan, perjamuan kudus, enggak. Tetapi ketika kita menghadapi kenyataan hidup ini, keluar, sudahkah kehidupan Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita? Dihidupkan. Karena dikatakan seseorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang tadinya dia mati, dia akan hidup. Yang tadinya dia kering, dia akan tumbuh, saudara. Itu seseorang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Tadinya yang dia tidak memiliki pengharapan akan menjadi semangat kembali, ya. Yesus menawarkan air hidup itu kepada wanita Samaria tersebut. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya sekedar ibadah, sekedar berdoa, sekedar menyembah Tuhan. Lalu selesai kewajibanku sebagai orang Kristen. Yang penting aku udah berdoa, menyembah Tuhan, beribadah. Tetapi pastikan bahwa ketika saudara melakukan semuanya itu, bahkan beraktivitas, saudara
pastikan bahwa saudara sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Maka saudara akan mengalami kesegaran baru, menjadi hidup. Sama seperti tanaman yang layu mendapat siraman air, dia akan kembali hidup dan segar. Nah, ada salah satu contoh, ya, ketika lain nih, bagaimana kehidupan itu menyentuh kehidupannya Tuhan Yesus menyentuh hati kita, ya. Di dalam Lukas 24 ayat 32 itu bercerita tentang dua orang murid yang waktu itu dalam perjalanan ke Emmaus sesaat setelah Tuhan Yesus bangkit. Mereka nggak tahu bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, karena bukan berubah wujud, ya, karena Tuhan Yesus sudah memakai tubuh kemuliaan. Sampai nggak sadar karena dua orang murid ini sedih gitu, ya. Hati mereka hanya tertuju, oh Tuhan Yesus sudah mati, padahal Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu di ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Itulah saudara, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada satu yang gak bisa ditahan di dalam hati saudara, selalu berkobar-kobar, ya. Walaupun masalah ada saudara, murid ini juga mengalami kesedihan yang luar biasa. Ada masalah-masalah dalam kehidupan kita yang masih belum terselesaikan, ya. Tetapi ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, wah, itu gak bisa digantikan oleh hal apapun. Tadi dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Saudara merasakan, ya, kalau saudara nerima uang 1M, senang gitu saudara. Tapi kalau ketemu sama Tuhan Yesus itu berkobar-kobarnya lebih dari itu saudara. Nggak percaya? Saudara buktikan sendiri, saudara harus punya waktu bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ya. Sehingga dikatakan kehidupan itu akan menjamah kehidupan kita, ya. Kehidupan dari Tuhan. Yang kedua, di dalam Yohanes 4 ayat 11 dan 12, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Wanita ini belum mengerti, ya. Tetapi perjumpaan itu sudah diawali oleh inisiatif Tuhan Yesus. Tapi wanita ini mempunyai respon yang cukup baik, ya. Dia masih mau ngobrol sama Tuhan Yesus. Kemudian wanita ini berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya, ya. Yang saat itu wanita itu pikirkan mungkin adalah hal-hal yang bersifat jasmani, sehingga dia berpikir bahwa yang sedang berbicara di hadapannya adalah bukan siapa-siapa, dia nggak kenal Tuhan Yesus, ya. Dia katakan, Tuhan juga nggak punya timba, gitu, ya. Bagaimana? Apakah Tuhan lebih besar dari Yakub yang sudah menyediakan sumur ini yang dikonsumsi airnya oleh dari nenek moyangnya, gitu, ya, sampai kepada keluarganya, dicukupi air minumnya, karena air minum ini penting, ya, dalam kehidupan kita, gitu, ya. Nah, tetapi pada saat itu, ya, wanita ini sedang mengalami perubahan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan mengalami kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia tetap setia di dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar terjadi dalam hidupnya. Wanita ini tidak menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu lebih besar dari dikatakan Yakub, bapak kami Yakub yang sudah menyediakan sumur, menjamin kehidupan dikatakannya. Kadang-kala kita nggak sadar mengandalkan manusia, tetapi kita punya Allah yang besar yang dikatakan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Tetapi setialah dalam perkara-perkara kecil, itu tertulis dalam Lukas, ya. Dalam siapa yang setia dalam perkara kecil, dia dalam hidupnya akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Amin. Seperti halnya Paulus, kepadanya dipercayakan hal-hal yang besar. Saat dia dilepaskan dari belenggu penjara, diselamatkan dari karang kapal. Kalau kita lihat isinya Paulus tuh penderitaan, ya. Ada senang-senangnya kok, gitu. Tetapi di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, ini Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia mungkin seorang yang kaya, pintar, ya, dia ahli Taurat gitu dikatakan. Tetapi dia katakan bahwa kehidupannya yang dulu dia anggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Hal ini bisa dipahami oleh orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti paham. Tapi kalau yang belum paham, wah, Paulus hidupnya menderita, mana ada enak-enaknya, ya? Dia kaya, dia lepaskan kepintaran dia, pokoknya dia pertaruhkan hanya untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi itulah yang akan saudara alami ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kebesaran-kebesaran Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang ketiga, Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kelimpahan di sini, yang ketiga adalah kelimpahan. Kelimpahan di sini adalah bukan berbicara tentang uang, saudara. Ketika seseorang memiliki banyak uang, dia bisa membeli apa saja dengan uangnya tersebut. Betul ya? Ya. Saudara udah bangun rumah yang bagus, pengen punya rumah yang kedua, pengen punya rumah yang ketiga. Itu kalau orang yang punya uang. Saudara punya mobil satu, masih punya banyak uang, beli mobil yang kedua. Apalagi kalau yang koleksi ya, dua terus ditambah koleksinya. Tetapi saudara, kelimpahan yang dimaksud sini adalah ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, dia akan mengalami kelimpahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Sukacita, damai sejahtera. Walau mungkin saudara nggak punya banyak uang, saudara. Mengapa? Karena dari dalam dirinya dikatakan tadi memancar terus air kehidupan. Tentu sumbernya dari Yesus. Saudara harus pastikan bahwa saluran dalam kehidupan saudara itu tidak tersumbat. Tidak akan tersumbat ketika saudara sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika sumber kehidupan itu mengalir dalam kehidupan saudara, itu akan memancar keluar, berkelimpahan. Orang yang hatinya memancar air kehidupan, dia tidak akan terganggu dengan keadaan orang lain. Oh, itu lebih kaya, uangnya lebih banyak, saya kok begini ya. Itu orang lebih bahagia ya, sehat, saya kok sakit-sakitan ya. Dia nggak akan melihat itu, tetapi dia akan bisa mengucap syukur, sukacitanya melimpah, walaupun saat itu nggak ada uang. Ya. Tetapi dia, oh Tuhan, terima kasih gitu ya. Itu sekali lagi bisa dipahami oleh orang yang beriman dengan Tuhan Yesus. Jadi kepercayaan atau imannya tidak ditaruh di dalam hal-hal yang jasmani yang sementara, ya. Tetapi benar-benar dia alami perjumpaan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan menawarkan kelimpahan dikatakan yang tidak bisa diberikan di dunia ini. Ya, banyak ayatnya juga bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera, yang sukacita yang berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang nggak pernah berhenti. Dan itu juga akan transfer kepada keturunan kita, kepada orang-orang sekitar. Seperti tadi dikatakan ya, di ayat yang ke-14, bahwa dia akan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu akan menuntun kita kepada keselamatan, saudara, sampai akhir hidup kita, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, bahkan kehidupannya akan menjadi berkat buat orang lain. Di dalam Mazmur 4 ayat 8 dikatakan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ya. Kita akan tetap bisa bersukacita walaupun kita mengalami permasalahan kehidupan. Kita sangat percaya bahwa dengan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kehidupan kita tidak sama lagi, saudara. Ya, jangan sampai kelimpahan ini dicuri oleh iblis. Ya, ingat sukacita, damai sejahtera, waktu kita bisa saja dicuri oleh iblis. Ya. Yang keempat, dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 18,
Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Wanita ini sudah menikah 5 kali, memiliki 5 suami, dan yang saat itu dia hidup ya dengan seorang laki-laki yang keenam yang bukan suaminya dikatakan, dan dia berkata jujur kepada Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kebenaran akan dinyatakan. Tidak ada lagi kebohongan, tapi kita akan menjadi jujur, saudara. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus akan membuat pikirannya diubahkan, perkataannya diubahkan, perbuatannya pun diubahkan. Dia akan semakin sehati sepikir dengan Tuhan Yesus, karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Kehidupannya tidak akan sama seperti sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak akan suka lagi berkata kasar, berkata kotor, dan dia tidak akan lagi berbuat yang hal-hal buruk atau berpikiran jahat. Jika kita belum mengalami hal ini, berarti mungkin kita belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena orang yang benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti hidupnya akan berubah. Dalam Yohanes 4 ayat 28 dan 29, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Tuhan Maha tahu, saudara. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tetapi yang dirasakan perempuan ini bukan ketakutan, tetapi ada sukacita, damai sejahtera, bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, seseorang yang sudah alami berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan diam saja, tetapi dia pasti akan menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang lain. Sudahkah hal ini dilakukan oleh saudara-saudara? Ketika saudara bertemu dengan orang lain atau keluarga, apa yang menjadi pembicaraan saudara? Apa yang menjadi topik hangat saudara? Apakah kita selalu ingin berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya, pokoknya segala hal tentang Kristus? Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tadi ya hatinya berkobar-kobar, selalu pengen rindu. Yang jadi topik pembicaraan itu Tuhan Yesus, walaupun saudara sedang mungkin berbicara tentang pekerjaan, saudara berbicara tentang kesenangan, hobi gitu, tetapi ada Tuhan Yesus di dalamnya. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Setelah wanita Samaria itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia tidak sama lagi. Melalui perkataannya, banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin yang disampaikan perkataannya sederhana, tetapi keluar dari hati. Kesaksian hidup dikatakan akan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang telah mengubah kehidupannya. Sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus sehingga saudara mengalami hidup yang diubahkan, pikiran yang diubahkan, perasaan, perkataan, perbuatan pasti akan diubahkan. Di dalam Yohanes 4 ayat 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah yang benar-benar juru selamat dunia. Lihatlah hasil dari seorang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Apakah melalui kehidupan kita lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Mari lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus dengan cara bersekutu dengan Dia. Firman Tuhan katakan bahwa kita hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang hidup. Ya. Mungkin saudara bisa berkata, saya bisa hidup kalau saya punya banyak uang.
Saya bisa hidup kalau selalu tersedia makanan, minuman. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika saudara memiliki Kristus. It's enough. Itu cukup, saudara. Bahkan lebih dari cukup. Siapa yang di sini mau mengalami kehidupan, kebesaran Tuhan, kelimpahan dan kebenaran Tuhan? Ya, kuncinya alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, saya jadi ingat kisah Esther, saudara. Ketika dia mau bertemu dengan raja, dia mempersiapkan segala sesuatu. Ya, dia menaruh hormat, ya, dan dia waktu itu kan sebetulnya pamannya yang mau dijatuhi hukuman mati. Tetapi ketika dia berjumpa dengan raja, raja itu berkenan sama Esther. Kita pun harus menyiapkan kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nggak usah disiapkan kita misalnya berpenampilan mewah yang cewek dandan habis-habisan, nggak seperti itu. Tapi yang disiapkan hati kita kepada Tuhan. Mungkin saat saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, permasalahan saudara belum beres. Esther pada saat itu kan mau bertemu dengan raja karena ada permasalahan. Tetapi hatinya disiapkan sungguh-sungguh ketika bertemu sang raja. Demikian juga dengan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah bersekutu dengan Tuhan, sudahkah kita juga memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan? Sehingga kita dapat perkenanan Tuhan. Tuhan akan senang berjumpa dengan kita. Ya, Tuhan sabar loh. Tadi juga waktu dia bertemu dengan wanita itu belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi dia bimbing gitu ya. Inisiatifnya selalu keluar dari Tuhan Yesus sehingga akhirnya wanita itu hatinya dijamah oleh Tuhan dan mengalami perubahan yang untuk siapa? Bukan Tuhan Yesus, tetapi wanita tersebut mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Tentu saudara ingin tadi ya dikatakan berubah dalam kehidupan saudara. Tetapi bukan hanya sekedar punya banyak uang, saudara. Itu bonus. Tuhan tuh selalu jamin, saudara. Saudara nggak usah khawatir. Tetapi ketika saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang di luar tadi ya, uang itu berkelimpahan, itu tuh nanti seolah nggak ada artinya. Bukan saudara nggak butuh uang, saudara. Seperti Paulus tadi katakan, aku anggap sampah. Karena wow, itu pengenalan ke Tuhan tuh luar biasa, saudara. Saudara mau ya terus ikuti proses Tuhan. Mungkin ada saat ini ada hal yang belum saudara mengerti, nggak apa-apa. Kita belajar seperti Maria, simpan di dalam hati kita. Ikuti terus, taati, ikuti prosesnya Tuhan. Sampai saudara suatu saat akan mengalami terus yang tadi kebesaran Tuhan, kelimpahan dan kebenaran dari Tuhan itu akan memimpin saudara kepada kehidupan yang kekal. Ayat terakhir saya akan bacakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan poin yang ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus baik, ya. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kalau saudara mengalami ketidakdamaian sejahteraan, ada perasaan tadi ya, iri hati, itu berarti pikiran saudara belum diubahkan, saudara. Tetapi Tuhan katakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, nggak ada lagi tuh yang namanya iri hati melihat orang lebih kaya, ya. Susah melihat orang lebih kaya, enggak seperti itu. Tetapi saudara akan terus bersyukur yang ada rasa bersyukur, bisa bersuka cita di tengah tadi keadaan yang mungkin saudara belum bisa dapat jawabannya, ya. Jangan khawatir, kita mau bersama-sama sehati untuk terus menjalani kehidupan ini, tetap fokus kepada Tuhan. Pastikan saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Saudara, kalau kita bisa beribadah baru seminggu sekali ini ya saudara. Tetapi pastikan bahwa tiap hari saudara berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara benar-benar menyiapkan waktu saudara buat Tuhan di dalam doa dan juga membaca firman, menyembah Tuhan, pastikan saudara berjumpa Tuhan di situ. Jangan terburu-buru, tetapi berikan waktu kita untuk Tuhan.
Tuhan gak pernah menuntut kita apa yang tidak ada pada kita, sama seperti yang dia minta pada wanita itu. Tetapi ketika saudara benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saudara akan memahami hal ini, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerinduan hati kita untuk senantiasa menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan Tuhan Yesus dengan kehidupan kita. Angkat pujian. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajakku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku
kita masih dengan setia mengiring Tuhan Yesus, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun mungkin permasalahan-permasalahan yang ada belum beres, tapi kita terus mau diajar untuk lebih dalam mengenal Tuhan Yesus, karena dikatakan Dia adalah sumber mata air. Ketika sumber itu ada dalam kehidupan kita, itu akan terus memancar keluar. Saudara ingat kisah tentang Musa, kehidupan Musa, saudara, waktu dia dilahirkan, seharusnya dia mati, tetapi Allah mempunyai rencana indah dalam kehidupannya. Dia diangkat menjadi anak raja, tetapi setelah itu dia mengalami masa pelarian. Dia tidak punya apa-apa, tetapi saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, bertemu muka dengan muka, kehidupannya diubahkan. Dia seorang yang gagap, tetapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Kehidupannya diubahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kita tidak ada apa-apanya di mata manusia. Kita ini kecil, kita mungkin tidak punya banyak uang, kita nothing. Tetapi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa, dipakai Tuhan. Bukan kitanya, tetapi karena ada sumber mata air itu dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan akan keluar dari kehidupan kita. Karena kita sudah menerima kehidupan dari Tuhan Yesus. Kebesaran-kebesaran Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kelimpahan-kelimpahan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kebenaran Tuhan juga akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita, memimpin kita kepada hidup yang kekal. Jadi jelas, saudara, ikuti terus proses Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah kehilangan semangat. Pastikan saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami, menjamah setiap segi kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, sehingga terus semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehati sepikir dengan Tuhan, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami tidak sama lagi ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus itu Engkau akan mentrekan dalam kehidupan kami, sehingga setiap jemaatmu dari sini, mulai dari anak-anak sekolah minggu, yang pemuda, remaja, bahkan orang-orang tua, akan mengalami perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan, perubahan dalam hal rohani, sehingga pikiran, perbuatan kami, perasaan kami semuanya diubahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tidak akan sama lagi ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kami tidak akan khawatir lagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada, karena Tuhan menjamin kehidupan kami. Dan biarlah bagian yang harus kami kerjakan adalah kami boleh melakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sikap-sikap kami, kesombongan kami mau lepaskan itu Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Tuhan yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami berjalan seturut dengan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terlalu sempit kami mau berkata-kata, karena begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami itu nyatakan ketika kami bertemu dengan banyak orang, memperkatakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, sehingga lebih banyak lagi orang percaya melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai, sukacita dari Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Juga pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mungkin nilainya kecil, tetapi yang terlebih adalah keyakinan kami ketika kami memberi dengan segenap hati, sukacita seperti janda yang miskin, memberikan apa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan berkenan atas persembahan itu. Demikian juga kami saat ini, biar kami memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, siapa diberkati oleh Tuhan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini? Siapa yang mau hidupnya terus diubahkan, terus dan terus alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita mau kasih korban persembahan pada pagi hari ini yang bertugas dipersilakan, dan satu pujian untuk setiap kita yang mau diubahkan, setiap kita mau bersama dengan Tuhan, setiap kita yang menang bersama dengan Tuhan.
you, Jesus. Jesus, kita akan berbagi kita juga katakan sama-sama. Yes, haleluya, Jesus. Kaulah yang Tuhan dalam hidupku. Berjumpa dengan Tuhan, kami percaya Tuhan ada satu perubahan yang terjadi Tuhan Yesus. Kami memiliki kehidupan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kelimpahan Tuhan berikan kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Karena kami mengalami perjumpaan tiap-tiap hari bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kehidupan yang lama diubahkan, yang mati dibangkitkan, yang kuat dilemahkan, yang sakit disembuhkan. Karena kami berjumpa dengan Allah yang luar biasa, Tuhan yang kami sembah pada hari ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Biar kami mengalami mulai pada hari ini, kami akan mengalami terus perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk yang di rumah, yang belum bisa mengikuti ibadah onsite. Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan mereka yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah Engkau berikan Tuhan Yesus jalan keluar. Karena Engkau adalah sumber pertolongan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Spesial pada hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gandhi yang kembali dioperasi untuk yang ketiga kali. Kami percaya Tuhan adalah Allah penyembuh. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami bersama hati, bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak kami sudah mendapatkan pemulihan, kesembuhan sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan.